واستر لكل العيون واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dahsyat. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa lagi semangat Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, dan keren. Ya, keren banget pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, kita berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam KOMR, Kajian Online Magnet Rezeki Sikapura. KOMR Sikapura yang telah berlangsung setelah sekian waktu ya, Kang Medan ya. Ini yang keberapa Kang ya? KOMR-nya. Ke-56. Wow, Masya Allah. Yang ke-56. Keren banget. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah bisa menjalani eh, membersamai untuk kajian online Sikapura ini. Mudah-mudahan nanti sampai yang ke 1000 berapa begitu. Amin ya. Baiklah, kita mulai saja. Pukul 20 udah lebih 12. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kajian online Magnet Rezeki Sikapura. Pada malam hari ini luar biasa. Sebelumnya kita salam salawat kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang karena atas nur dari beliau, cahaya dari beliau, sehingga kita pada kesempatan ini ya sampai saat ini kita dan sekitaran kita, alam di sekitar kita senantiasa mendapatkan berkah yang dipancarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan speaker ya, trainer yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya. Beliau adalah sahabat saya. Beliau saya kenal ketika bareng di TFT 8 pada waktu itu. Dan luar biasa beliau nantiasa belajar ya, belajar bertumbuh dan berkembang keilmuannya hingga saat ini luar biasa dengan segala macam pengalamannya. Beliau seorang owner dari toko uh, Iteng Collection. Beliau seorang ketua Muslim bebas riba Bekasi ya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya gitu. Seorang muslimah entrepreneur. Beliau trainer, motivator, konsultan, dan tidak berlama-lama kita panggilkan Certified Trainer Magnet Rezeki, Bunda Ita Apriani, CTMR. Mangga kepada Bunda Ita dipersilahkan. Wah, suaranya neng kono ya pantas. Enak suaranya lah. Hah? Enak suaranya ora? Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, dahsyat, takbir, Allahu Akbar. Mana ya suaranya ya? Coba-coba dibuka dulu ininya mic-nya. Kita tes ininya ya, kesemangatannya. Apa kabar Bapak Ibu semua malam ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Takbir, Allahu Akbar. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam ini rezekinya berkah melimpah, anak-anaknya soleh dan soleha selamanya, keluarganya sakinah, mawadah warahmah selamanya, suksesnya akhirat selamanya, yang punya amanah lunas amanah seketika, dan yang mempunyai persoalan semua Allah tuntaskan hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah ya. Saya sebelum melanjutkan ke materi, saya mau sapa Bapak Ibu semua. Ini ada Om Pipo. Waduh, Om Pipo. Ini merek HP apa Om Pipo nih? Ada Bunda Melpinas, ada Bunda Devi, ada Bunda Suryani. Masya Allah ya. Ada Bunda Heti, selamat malam. Assalamualaikum. Ada Bunda Dinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung hadir. Lampung hadir. Allahu Akbar. Semangat belajar. Siapkan bolpen dan kertasnya ya. Dan minumnya juga. Ini ada gurunda saya, Bunda Dinta. Ada Bunda Sarwik. Bunda Suratmi, Assalamualaikum. Ada Pak Agung, ada Abah. Masya Allah, Assalamualaikum semuanya. Ada Pak Syahrul, ada Pak Ainun, Bunda Yeni, Bunda Basuki dari, Om ya, Om atau Bapak nih, Bapak Basuki dari Bekasi. Masya Allah, ada Bunda Dian juga, Masya Allah, ada Bunda Dian, Dia Faris CTMR. Assalamualaikum Bunda Dian. Ada Bunda Elis, ada Aep, ada Bunda Nani, Bunda Yusin. Masya Allah banyak banget ya. Ada 3.800 peserta malam ini. Luar biasa dahsyat yang Allah kumpulkan di majelis ilmu
Mantap. Mantap. Saya mau tanya. Oh, ada Bunda Tanti dari Cisauk, Tangerang. Salam kenal Bunda Tanti. Yang paling jauh dari mana nih? Yang Ambon. paling jauh, Lampung, Lampir. Masya Allah dari Lampung hadir. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya. Ada Sama-sama. ada dari Simalungun. perdagangan Simalungun. Apa tuh? Bunda Masyita. Perdagangan Simalungun itu di mana, Bun? Di Sumatera, Sumatera Utara itu. Allahu Akbar, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Terima kasih Sumatera Utara. Oh, ada Bunda Ainun dari Batu Bara, Sumatera Utara. Assalamualaikum. Sumatera Utara, Masya Allah. Ada lagi yang lebih jauh? Masya Allah ya. Semangat semuanya. Semangat. Semangat. Lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Robli soli sodri wa yassir amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Em, Sebelum saya melanjutkan ke materi, TK boleh ini Ya, di Mm-mm. share screen ya. Ya. Oke. Bapak Ibu mohon maaf jika saya belum bisa menyebutkan peserta satu persatu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kelihatan ya? Belum. Ya, udah kelihatan. Ya, udah. Alhamdulillah, udah. Sudah kelihatan, kelihatan. Udah kelihatan ya, Bapak Ibu udah kelihatan juga ya. Malam ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bahaya Utang dan Cara Mengatasinya. Salam kenal, saya Ita Apriani, CTMR dari Cibitung, Bekasi. Tadi Bunda Eka alhamdulillah sudah membacakan profil saya. Saya owner dari toko Item Collection. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya mau bercerita dulu ya Bapak Ibu sebelum melanjutkan ke materi. Jadi saya masuk ke Magnet Rezeki itu awalnya saya punya buku dulu. 4 tahun yang lalu punya buku aja, dibaca gitu. Nah, saya nyari-nyari seminarnya. 2023 saya baru ketemu dengan seminar tersebut. Saya dibimbing oleh gurunda saya, Bunda Dinta. Beliau ada di Zoom ini. Mohon izin Bunda Dinta dan mohon ridhonya ya. Nah, Masya Allah, Magnet Rezeki itu pada saat saya melihat buku, saya ingin sekali menjadi magnet gitu. Jadi rezekinya itu benar-benar magnet ke saya gitu. Ketarik gitu ke saya. Masya Allah setelah saya ikut seminarnya, ternyata isinya itu, wow, keren banget. Keren banget itu ilmunya, Masya Allah buat saya itu dahsyat banget ya. Ternyata di situ, tentang dosa, Masya Allah. Bapak Ibu ada yang sama sama saya pas masuk ternyata ini tentang itu gitu. Tentang Masya Allah ya, dosa-dosa gitu ya. Ilmunya, kurikulumnya bagus banget gitu. Nah, jadi setelah saya masuk ke Magnet Rezeki, itu kondisi keuangan saya lagi, Masya Allah, luar biasa banyak ya. Sampai miliaran rupiah, Pak Bu. Mohon maaf dan mohon izin. Mohon izin bukan berarti ria. Ini saya menceritakan tentang kisah saya yang sebenarnya gitu. Nah, setelah saya masuk dan pelajarin terus ilmu magnet rezeki, ternyata
dosa besar itu hutang riba. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dari situ saya belajar dan belajar terus gitu. Akhirnya saya hijrah Bapak Ibu. Saya hijrah. Yang tadinya saya tidak pakai jilbab, 2023 saya alhamdulillah berhijab. Alhamdulillah itu semua berkat ilmu MR Bapak Ibu gitu ya. Kita lanjut ke materi ya. Ya. Bu, Ada apa dengan utang bank? Jadi pada saat saya masuk ke MR, itu saya dalam kondisi punya utang bank. Tapi itu bisa bayarnya gitu. Utang bank saya itu Bapak Ibu 150 juta per bulan. Ya Allah, 150 juta per bulan. Nah, ada apa dengan utang bank? Dalam hukum Islam, bunga bank termasuk riba itu transaksinya berkaitan dengan, mohon maaf TK, iya deh. Apa ya? Tidak mudah. Wow, keren. wow keren. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, ya. Nah, jadi yang tadi TK. Iya, biasanya anteng. Laptopnya biasanya anteng. Ini lagi Masya keren. Allah. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu. Wow, keren. Semangat, Wow, semangat. keren. Semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sip, lanjut. Ya. Ada apa dengan utang bank? Ternyata utang bank itu dalam hukum Islam, bunga bank itu termasuk riba. Riba itu ternyata dosa paling dasar. Dasar yang sangat dalam gitu. Kalau di laut itu paling dasar banget. Dari situ saya, ya Allah ya Rob, saya ternyata berdosa gitu. Dosa saya besar sekali gitu. Nah, jadi orang yang kena riba itu sudah praktek ribawi, hukumnya itu haram. Seperti kita makan B2B gitu, B2 gitu. Haram. Ya Allah, ini haram gitu. Saya baru tahu setelah masuk ke MR. Nah, jadi pada tahun 2003, Majelis Indonesia MUI mengeluarkan fatwa haram bagi bank dengan dalih bahwa bunga yang dikenakan transaksi utang piutang termasuk ke kriteria riba itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu haram ya Pak Bu. Next. Kenapa sih harus takut dengan riba? Karena pelaku riba terang-terangan itu diperangi oleh Allah dan Rasul. Itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah 278 dan 279. Maksudnya itu pelaku riba terang-terangan itu seorang bergelut dengan riba, maka ia secara terang-terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah. Dia terang-terangan mengumumkan dirinya itu sebagai penentang Allah dan Rasul-Nya. A'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan.
itu terdapat di HR Bukhari nomor 2615 dan Muslim nomor 89. Jadi 7 dosa besar yang membinasakan manusia menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu syirik. 1, boleh dicatat. 7 dosa besarnya itu syirik, ya, menyekutukan Allah, gitu. Terus yang kedua, berbuat sihir. Sihir, tiba-tiba uangnya datang, gitu. Maksudnya langsung ACC. Ada survei, ACC oke. Nah, ring bukan kita kerja dulu gitu, tapi malah uangnya ada dulu gitu, ya. Terus yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, gitu ya. Jadi membunuh jiwa yang haram. Yang keempat, makan harta riba, pemakan harta riba akan diganjar hukumnya di alam kubur, yaitu berenang di sungai yang penuh darah. Nauzubillahimindzalik. Yang ketiga, pelaku riba dilaknat oleh Allah. Jadi pelaku riba dilaknat oleh Allah itu dalam Al-Quran Allah mengancam pelaku riba dengan perang jika mereka tetap mengambil riba. Rasulullah juga melaknat pelaku riba, baik itu pelaku maupun mereka yang terlibat di dalamnya, seperti yang juru tulisnya, juru surveinya, terus ada saksi gitu ya, saksi 2 orang gitu. Nah itu udah termasuk itu ya haram lah gitu. Maksudnya udah masuk ke perang lah, perang kepada Rasul dan Allah gitu. Jadi semua yang kerja di bank itu, mohon maaf lahir batin, bukan berarti mereka tidak berkah, tapi itu udah mencakup dengan haram gitu. Ya Pak Bu. Jadi melaknat pelaku riba, semua yang itu udah termasuk. Yang keempat, riba lebih buruk dari zina. 1 dirham sama dengan 3 kali berzina. Nah, 1 dirham itu setara dengan rupiahnya itu 4.300. Nah, 4.300 dikali 36 kali. Coba berapa? 4.300 itu kalau dihitung 4.300 dikali 36. 154.800 kali berzina. Berapa hari itu berapa? Bayangkan ya Allah gitu. Maka dari itu saya astagfirullahaladzim beristighfar terus gitu. Ya. Next TK. Yang kelima, dosa riba berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat seperti nomor 5 TK. Dosa riba berlipat-lipat seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, itu jadi seorang laki-laki seperti berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahimin dzalik. Nah, berzina saja sudah berdosa, apalagi berzina dengan ibu kandung sendiri. Tentu dosanya berlipat-lipat gitu. Sebab ibu kandung adalah wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Ya, Bapak Ibu. Yang keenam, pelaku riba mendapatkan ancaman kekal di neraka. Jadi di nerakanya itu dia berenang di air yang warna merah seperti darah dan mulutnya itu dimasukin ini batu gitu. Setiap berenang sampai dia dimasukin lagi batu gitu ya Bu. Nah,
Yang ketujuh, siksa di neraka yang sangat mengerikan. Ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedelapan, harta riba tidak akan bertambah. Ingat Bapak Ibu, harta riba tidak akan bertambah. Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh dari riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Allah juga dapat menghilangkan keberkahan harta riba sehingga tidak bermanfaat. Ya, ini Bapak Ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Tinggalkan, misalkan masih ada cicilan, harusnya 1 tahun lagi, udah di stop gitu. Ya, Bapak Ibu. Dan jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya gitu. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak mendapatkan pokok hartamu gitu. Yang sudah dapat ya udah berhak gitu. Gitu ya. Gitu. Next ya, Kak. Orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak akan sebentar. Kok asik berak-berak ke perut kau? Kok berak-berak ke perut? Tolong ya hidupi air lah, masukkan air. Tuang air ke tempat yang kosong itu. Mohon izin Pak Mirdan. TK boleh dibacakan yang ini, yang 2275. Silakan. Orang-orang Orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Insya Allah. Terima kasih TK. Nah, jadi orang-orang yang memakan riba, bertransaksi dengan riba, itu berdirinya itu nggak jejeg mun orang Sunda mah. Jadi kumaha gitunya. Berdirinya teh nggak teteg gitu. Jadi dia gitu. Jadi karena pikirannya melayang kemana, mikirin aja untuk bayar. Aduh, bulan besok harus bayar gitu. Karena yang saya alami seperti itu. Coba saya itu bayar riba 150 juta per bulan Bapak Ibu. Gimana saya nggak, aduh, Kapten Oleng ya, Masya Allah, itu udah masa lalu ya. Gitu. Next TK. TK, tolong bacakan. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Bapak Ibu, ini riba itu udah ada di Al-Quran. Jadi Allah akan menghilangkan keberkahan dari orang yang memakan harta riba. Tapi Allah akan menyuburkan sedekah gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bersedekahlah setiap hari.
Bapak Ibu bisa dikencengin ke ini sedekah subuh gitu diniatin dengan kalau saya itu mohon maaf ya, mohon izin Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai selamat di dunia dan akhirat. Itu Bapak Ibu masukin gitu ya. Nah, berapapun itu gitu ya. Jadi setiap ini bacain gitu, bacain apa Bapak Ibu hajatnya gitu ya. Selamat di dunia dan akhirat. Next TK. Nah, kita lanjut ya. Cara mengatasinya yaitu dengan satu, tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu masih ada 1 tahun atau 2 tahun cicilannya, stop Bapak Ibu, stop. Karena apa? Di Al-Quran sudah bilang stop gitu. Nah, itu juga yang saya lakukan. Saya stop Bapak Ibu. Saya stop, saya memberanikan diri. Karena Ustadz Nas bilang, berpuasa, puasa, ayo puasa gitu. Jadi uangnya itu kita save, di save itu ini bukan maksud untuk itu ya saya syiar dinar atau apa. Ini motivasi untuk Bapak Ibu gitu. Saya belikan dinar uangnya itu. Jadi saya tinggalkan uang yang harusnya saya cicil gitu per bulannya banyak gitu ya. Saya simpan, sebagian saya buat modal. Nah gitu. Jadi alhamdulillah toko tetap berdiri dan dinar pun ready gitu. Masya Allah ya Bapak Ibu. Stop, jangan takut. Disiplin kan ya. Kalau jangan takut jadinya apa? Jadi tinggalkan riba dan stop. Misalkan gini, Tita nanti ada debt collector. Tenang aja, debt collector juga manusia. Kita bisa mengajak ngobrol baik-baik debt collector tersebut gitu. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan datang nih surat gitu, surat peringatan. Nggak apa-apa, ada surat peringatan. Nah ini kita balas surat peringatan itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat surat dari bank gitu, jangan didiemin agar Bapak Ibu nggak disebut wan prestasi gitu. Jadi kita tetap bales surat peringatan 1 kita bales, surat peringatan 2 kita bales, surat peringatan 3 kita bales gitu ya. Dan Masya Allah ya, itu Bapak Ibu jika butuh untuk balasan suratnya, saya siap untuk ketikin. Insya Allah saya siap gitu ya. Free, saya nggak dipungut biaya, nggak gitu. Karena ini memang benar-benar ini ya, pengen syiar di sini gitu. Nah, setelah kita mengencangkan perut kita puasa gitu ya, puasa itu maksudnya jadi kita tuh nggak jajannya wow, dulu yang jajannya misalkan jajannya itu Solaria, sekarang makannya itu soto. Jadi soto itu 10.000 bisa bertiga, suami, istri, dan anak. Nah, terus minta jeruk nipisnya banyakin. Jeruk nipisnya banyakin, jadi kita bikin teh, lalu tehnya dijadiin itu. Jeruk nipisnya masukin ke teh. Jadi apa itu ya? Lemon tea gitu. Nah, cara selanjutnya setelah kita tinggalkan riba, kita kan kumpulin nih uang yang untuk bayarnya. Kita tunggu sampai 9 bulan karena nego bunga dihilangkan, denda dihilangkan itu setelah 9 bulan Bapak Ibu. Gitu. Jadi setelah 9 bulan kita bisa nego pokok kalau bank ya. Kalau leasing
itu mobil, terus motor, setelah 9 bulan kita bisa nego dari angka pokok bisa jadi misalkan pokoknya 200 juta bisa jadi 100 juta gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Nah, setelah kita tinggalkan, Bismillah atas izin Allah kita siap lunasi utang kita. Dari yang kita save 1, 2, 3 sampai 9 bulan itu kita save. Yang biasa kita setorin kita nggak setorin gitu ya. Kita lunasin. Lalu kita tuntaskan gitu ya Bapak Ibu. Oke, setuju? Next Teh Eka. Ya. Ya. Setuju. Coba diketik setuju. Sepakat. Tinggalkan riba, lunasi hutang, tuntaskan. Coba diketik. Caranya gimana? Ayo, diketik. Setuju. Masya Allah, Masya Allah. Sepakat. Nah, kalau saya bilang setuju, jawabnya sepakat. Sangat setuju, Masya Allah ya. Coba tadi yang tadi itu apa caranya? Wah, Bapak Ibu. Yang tadi ada yang nulis, ada yang catat, ada yang tulis. Cara mengatasinya dengan cara tinggalkan riba. Masya Allah, keren banget. Tinggalkan riba, lunasin hutang. Lunasi amanah. Iya, lunasin amanah, tuntaskan. Sini sayang. Mohon maaf, mohon izin ya. Iya, ini saya lagi belum pakai disiplin kata. Nanti setelah ini saya pakai ya. Nah, betul Om Miracle. Tinggalkan riba, lunasi amanah, tuntaskan. Tinggalkan riba, lunasi amanah, tuntaskan. Caranya seperti itu ya. Nah, cara yang paling saya sukai lagi yaitu dengan cara ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu. Jadi semua yang saya praktekkan gitu setiap harinya itu dengan cara pakai ilmu magnet rezeki. Next Teka. Tidak cepat ya. Geser nih. Udah Kalau keren. digeser, tidak Oh, cepat. keren. Nah, ini next page. Nah, Oke, sip. saya pakai ilmu magnet rezeki yaitu buka perisai. Buka perisai. Gimana tangannya Bapak Ibu? Buka perisainya. Buka perisainya. Jadi saya buka perisai saya. Saya buka dosa-dosa saya gitu. Jadi setiap hari saya beristighfar, setiap hari saya ingetin siapa ya yang pernah saya sakitin, siapa ya Allah yang pernah saya zolimin gitu. Sampai saya tulis di kertas gitu. Saya tulis dari TK, teman-teman TK, teman-teman SD, SMP, SMA, mantan pacar saya, gitu ya, karyawan saya, kedua orang tua saya, kedua mertua saya, keluarga-keluarga saya, oh saya tulis dan itu banyak sekali. Saya buka-bukain semua. Nah, pastinya Bapak Ibu semua yang ada di sini udah paham ya cara buka perisai ya. Paham? Coba diketik. Paham. Paham pastinya ya. Gitu. Nah, yang kedua itu pakai LOP. Masya Allah. Pakai LOP itu Law of Projection. Jadi daya pikiran. Jadi misalkan lagi di
ini nih di kamar gitu ya, saya suka mikir gini, lunas, lunas gitu. Saya lunas gitu, Masya Allah. Jadi lunas amanah. Eh, ada WA dari bos-bos, Kak Ita bantu transfer ya gitu. Bantu transfer nominalnya 40 juta. Ah, saya langsung jawab, baik, hari Jumat ya saya transfer. Saya langsung LOP hari Jumat. Masya Allah Bapak Ibu itu ready uangnya gitu. Masya Allah, ilmu MR ini menurut saya dahsyat banget gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya juga selalu ini nyanyiin itu Bapak Ibu. Lagu yang uang selalu datang ke rekeningku. Puluhan, ratusan, jutaan, miliaran selalu. Kayak gitu. Masya Allah ya. Bapak Ibu itu afirmasi. Jadi enak banget gitu. Rasanya tuh nyaman dan tenang gitu. Tuh. Nah, terus saya juga pakai disiplin kata. Disiplin kata, misalkan eh, karyawan saya nanya, Tita lagi di mana? Udah nyampe mana? Masih di Bekasi Barat. Jalanannya penuh gitu. Saya sekarang udah nggak mau lagi bilang macet gitu. Saya bilangnya penuh. Agar apa? Afirmasi saya itu dompet saya jadi penuh. Terus ATM saya penuh, uang di kasir saya jadi penuh gitu. Mm-mm, gitu ya Pak Bu, Masya Allah. Ya, gitu. Nah, eh, disiplin kata ini setiap apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Maka dari itu saya selalu berhati-hati. Gitu. Dan yang keempat itu turunkan garis kebenaran. Saya selalu menurunkan garis kebenaran saya, menurunkan ego saya gitu. Oh, ini riba. Ya udah, mendingan saya jual. Saya nggak mau nyicil lagi gitu, Pak Bu. Gitu. Jadi ada barang kesayangan saya itu masih dalam kondisi cicilan 2 tahun lagi gitu. Saya mendingan saya jual. Gak apa-apa. Orang bilang, ih, kita dijual. Gak apa-apa. Asal saya lunas. Gak ada cicilan lagi gitu. Ya. Jadi turunkan ego, terus turunkan garis kebenaran gitu, Pak. Yang kelima, merawat terumbu karang. Nah, merawat terumbu karang ini saya hampir setiap hari telepon kedua orang tua saya gitu. Mak, gimana kabarnya? Gitu ya. Terus baik, saya selalu minta maaf. Ma, maafin Ita ya. Ita salah enggak, Ita nggak salah gitu. Nah, itu saya selalu merawat terumbu karang gitu. Nah, waktu saya minusnya miliaran itu Pak Bu, itu ada dosa saya kepada kedua orang tua saya dan kedua mertua saya gitu. Dengan ilmu MR, Pak Anas ngasih materi gitu ya. Masya Allah, saya setelah seminar 3 hari itu kan ikut seminar Safari Ramadan di Kerawang tahun 2022 ya. Nah, oh ya, 2023. Nah, itu saya 3 hari di kamar Bapak Ibu. 3 hari di kamar saya nggak berani keluar, nangis saja. Saking banyak dosanya, ya Allah, saya dosa banget gitu ya. Dosa saya terhadap orang tua saya, terhadap mertua, karyawan, saudara-saudara gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mudik, untuk pulang kampung, padahal itu di Ramadan. Hari raya kita itu sebenarnya mau pulang lagi, tapi saya benar-benar mau pulang. Ayah, tolong antar saya, temuin saya dengan saudara-saudara ayah, tolong temuin saya dengan kedua orang tua ayah. Masya Allah, Pak, Bu, langsung hari itu pulang, saya minta maaf gitu. Ke semuanya, ke saudara saya juga saya minta maaf. Masya Allah, pertolongan itu langsung naik ke langit gitu. Dari 150 juta
itu Allah jadi nolkan. Saya nggak bayar lagi. Masya Allah. Dahsyat atau dahsyat banget, Bapak Ibu. Dahsyat banget. Masya Allah. Nah, terus setiap hari itu saya selalu sholat taubat gitu, Pak Bu. Jadi saya selalu buka gitu. Misalkan saya nih ke anak gitu, ada salah bicara, ya Allah, tadi saya salah bicara, ambil wudhu gitu, langsung sholat gitu. Bahkan saya ini Pak, Bu, untuk sholat yang ketinggalan aja, saya sholat taubatin. Allah itu gini, pada saat kita sudah selesai ribanya gitu, udah stop ribanya, Allah malah kasih rezeki. Itu sampai saya ngomong gini, ya Allah, tolong kalau emang mau ngasih rezeki saya, jangan sampai, kalau jangan sampai teh gimana ya Pak Mirdan bahasanya? Allah, tolong ya Allah, eh, jika memang Engkau mau ngasih saya rezeki, biarkan saya ibadah gitu. Saya tuh kelewat ibadah maghrib aja sampai ini kayak berdosa banget gitu. Ayah, ini kelewat gitu. Nanti sholat tobat ya gitu. Masya Allah, saya sama suami begitu, Bun. Masya Allah, sampai sampai ada di posisi itu saya sampai ya Allah, eh, sampai sampai bukan menolak rezeki ya gitu. Kalau saya mau ladenin itu rezeki itu udah bener-bener kayak hujan gitu. Mas saya lagi nikmat-nikmatnya ibadah gitu. Pengen ibadah ya Allah, kenapa Engkau kasih rezeki gitu. Rezekinya sampai wow, keuntungannya bisa, mohon maaf dan mohon izin, bukan berarti ria ya Bapak Ibu. Masya Allah 50 juta sampai 100 juta itu keuntungan kalau saya mau ngadenin itu gitu. Tapi saya mikir ibadah gitu, ibadah ya Allah, saya pengen ibadah gitu. Tapi Allah malah kasih, Allah kasih lagi gitu. Sampai saya, ya Allah ya Allah ini gimana ya gitu. Ya mungkin ini jalannya Allah gitu. Kata suami saya gitu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, Masya Allah ya. Keenam itu Garputala. Jadi em, riba, hutang riba pun saya garputalain gitu ya. Bapak Ibu pasti udah tahu. Kalau yang belum THMR, ayo semangat ikut seminar training magnet rezeki. Di situ ilmunya bagus banget. Nah, ada Garputala, Masya Allah ada merawat terumbu karang, nanti diajarin semuanya di TMR. SMR, TMR, Bapak Ibu ayo ya, gitu, dicas terus ilmunya. Nah, untuk amanah aja saya ini, Masya Allah ya, saya tanya ke Allah melalui Al-Quran, terus untuk karyawan, saya tanya ke Allah gitu. Masya Allah itu Allah jawab semua dan Allah kabulkan semuanya. Masya Allah ilmu MR ini luar biasa banget. Dan yang ketujuh itu spiritual meter. Spiritual meter itu um, menjaga ini ya. Kalau motor dari nol sampai ini gasnya tinggi gitu ya. Kalau kita gasnya kenceng banget, itu rezekinya juga kencang gitu. Jadi ada minus, ada plus gitu. Nah, jaga energi plus gitu. Masya Allah ya. Hmm. Nanti Bapak Ibu untuk spiritual meter Bapak Ibu ikut THMR gitu ya. Lanjut TK. Oh iya, untuk spiritual meter itu saya tempel di atas tangga. Jadi pada saat saya mau naik tangga, saya baca dulu. Oh, kalau marah minus gitu. Kalau kita berkreasi, kreatif ada di +5 gitu. Bapak Ibu ya. Gitu. Pencet tombol +6.
untuk menjadi ajaib. Nah, eh, materinya sudah selesai Bapak Ibu. Masya Allah. Masya Allah ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Harus mampir ke kota Madinah. Saya Cakep. doakan Bapak Ibu yang ada di Zoom malam ini hidupnya selalu berkah Amin. dan Amin. rezekinya semakin berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Gimana Masya Bapak Allah. Ibu materinya? Keren banget pastinya ya, luar biasa, dahsyat, dahsyat. Materinya berdasarkan testimoni pribadi. Jadi yang dikatakan itu emang karena dari hati ya, karena saya tahu banget ya Ita gitu. Jadi, saya termasuk saksi yang jadi saksi hidup ya perjalanan Teh Ita dalam membebaskan dirinya dari riba itu perjuangannya luar Ya, biasa keren. betul. Jadi Bunda Eka ini saksi pada saat saya stop riba, itu saya tuh sedang nyicil lancar. Semua cicilan itu lancar, tapi saya stop, saya memberanikan diri untuk stop riba gitu. Debt collector datang, saya hadapin Bapak Ibu. Saya kasih senyuman. Kata Ustadz Nas, ambil Al-Quran gitu. Saya ini ambil Al-Quran, terus ini. Terus saya bacakan, Masya Allah, itu DC-nya baik-baik semua. Alhamdulillah, itu atas izin Allah. Ya Allah. Bapak Ibu ya. Nah, untuk amanah ke perorangan, misalkan ada yang nagih gitu ya, chat Bapak Ibu gini, Pak, mohon dibayar ya, amanahnya sekian gitu. Terus Bapak Ibu jawab, baik gitu. Insya Allah saya bayar gitu. Jika Bapak Ibu belum ada uangnya, jangan janjikan hari tanggal. Begitu pula dengan debt collector. Bapak Ibu jangan sekali-kali berjanji untuk tanggal sekian ya Pak, gitu. Jangan ya. Kalau jangan kumaha atunya Pak Pamirdan. Stop gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi apapun DC ke rumah, mohon maaf ya, jadi masih lanjut Pak Pamirdan nggak apa-apa. Apa Jadi, aja? Nggak apa-apa, Bu, lanjut. oh mohon maaf ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Jadi kalau DC ke rumah, debt collector ke rumah, Bapak Ibu jangan sekali-kali, mohon maaf saya lagi nggak pakai disiplin kata ya, tanda tangan ataupun eh, menentukan hari dan tanggal untuk bayarnya. Kalau memang ini ya, kalau memang DC itu mau bukti untuk ke kantor, silakan Bapak foto saja. Gitu, Pak. Silakan ambil foto aja. Gitu, oke? Setuju? Sepakat. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah itu datangnya dari saya, jika benar itu datangnya dari Allah. Amin. Yes. Silakan, baik. Ya, Bapak Ibu, sayang banget kalau nggak nanya, karena materinya ini tidak selalu ada gitu ya. Jadi materi tentang bagaimana pelunasan dengan cara Allah ini yang dibawakan langsung oleh pelakunya, kita pelakunya, dengan cara Allah, dengan izin Allah, akhirnya hutang yang sekian-sekian, amanah yang sekian jumlahnya itu dilunaskan ya, dilunaskan eh, dengan wasilah ilmu MR. Baiklah Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang ingin bertanya, konsultasi, curhat, sharing atau apapun, mangga dipersilakan. Mungkin bisa eh, open mic sama videonya ya, biar kelihatan. Jadi yang ditunjuk yang kelihatan wajahnya. Silakan. Silakan Bapak Ibu jika yang mau bertanya boleh.
Atau mungkin via chat juga boleh. Bapak Ibu, mohon maaf, kita pakai disiplin kata ya. Kalau di MR itu utang diganti dengan amanah. Jadi kita sudah tidak punya utang lagi Bapak Ibu. Jadi udah ganti amanah. Nah, saya ganti utang menjadi amanah. Masya Allah Bapak Ibu, kata-kata amanah itu menjadi dahsyat sekali buat saya. Jadi bos-bos itu ngasih barang ke saya sampai ratusan juta Bapak Ibu. Setiap bulannya 500 sampai 700 juta. Mohon maaf dan mohon izin, ini bukan berarti ria gitu. Ini memang benar-benar fakta, ilmu MR itu luar biasa dahsyat gitu. Iya. Baik, gitu. Baik Bunda Ainun, monggo gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi ilmu MR ini dipraktekkan setiap hari gitu, ya. Silakan yang mau bertanya, monggo. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan perihal lunas amanah. Izin bertanya, Bunda Novi Silviana. Saya bekerja dari tahun 2008 sampai dengan 2016. Apakah itu termasuk pelaku riba? Kumaha teh? Iya, mohon maaf, mohon izin Bunda. Itu disebut itu riba, pelaku riba gitu. Karena itu Bun, udah mensukseskan orang yang mau berhutang Bunda gitu. Nah, Bunda mohon maaf, mohon izin, Bunda Nopi ini waktu di banknya itu di bagian apa? Apakah yang mencairkan atau yang apa nih gitu? Di bagian apanya Bunda Novi ketika dari tahun 2008 sampai Iya, 2016 itu? Verifikasi, verifikasi, verifikator, verifikasi, verifikasi untuk orang mau kredit ya. pinjam uang gitu ya Bun. Masya Allah gitu ya. Nah itu Bun, innalillahi, itu termasuk haram Bun. Itu riba. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan ya. Dalam Al-Quran Allah mengancam pelaku riba dengan perang jika mereka tetap mengambil riba gitu. Maksudnya itu gini, Rasulullah juga melaknat pelaku riba, baik itu pelaku maupun mereka yang terlibat di dalamnya. Gitu Bunda. Jadi yang di dalam bank itu dilaknat gitu. Mohon maaf Bunda Bunda Novi gitu ya. Jadi teman-teman saya itu ex bank, mantan-mantan ex bank gitu. Gitu Bu Novi. Jadi mereka hijrah keluar dari bank, stop riba dan eh, jadi mereka benar-benar Selain ini of day. stop gitu ribanya, Berarti langsung sen keluar ya. dari bank tersebut gitu. Bunda Nopi, apakah ada yang dirasakan setelah Bunda Nopi eh, ini kerja di bank gitu? Soalnya teman-teman yang dirasakan itu ini banget ininya apa persoalannya itu ada gitu. Apakah Bunda Nopi ini mendapatkan hal yang sama atau tidak? Oh, betul. Ya, Oh, tuh. udah ditinggalkan semua. Alhamdulillah sudah saya tinggalkan semua. Ternyata Bunda Novi diuji bercerai dengan suaminya. Nah, itu. Jadi riba itu benar-benar ini ya apa ya kalau itu tuh dosanya tuh besar sekali, bisa mengakibatkan ke keluarga gitu. Sehingga Bunda Novi bercerai dengan suaminya. Mohon maaf, mohon izin ya Bunda Novi. Semoga Bunda Novi ini praktekkan terus ilmu MR gitu. Dosa-dosa yang waktu Bunda Nopi
masa lalu di Empang itu dilepas-lepasin Bunda. Itu ya. Nah, terus ada lagi Bunda Eka. Bunda Nopi sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke. Ya, Dan mudah-mudahan setiap hari beristighfar ya. Jangan pakai jangan lagi, mohon maaf. Jadi beristighfar tanpa hitungan. Terus aja astagfirullahaladzim. Mau cuci piring, astagfirullahaladzim. Ya Allah maafin saya dulu, saya kerja ya Allah, saya salah ya Allah, ampuni saya. Terus aja. Mau nyapu juga astagfirullahaladzim ya Allah, saya salah ya Allah gitu. Karena ketidaktahuan ilmu riba tersebut gitu. Saya juga baru tahu riba dosa besar itu ya setelah masuk MR gitu. Gitu. Nah, ada lagi Bunda Eka yang bertanya? Alhamdulillah. Jadi Bunda Novi setelah melepaskan semua itu, 2 tahun kemudian Ya. bertemu dengan orang soleh yang sekarang menjadi suaminya. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Novi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat ya Bunda Novi. Masya Bunda Allah. Novi. Tuh. Ini langsung testimoni. Ex-banknya langsung testimoni nih Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan rekayasa ataupun ini ya. Memang ini benar adanya. Bunda Novi dari mana asalnya? Masya Allah. Kita doakan Bunda Nopi beserta suami yang soleha ini Allah satukan sampai ke surga, menjadikan keluarganya sakinah, mawadah warohmah selamanya. Anak-anaknya soleh dan soleh. Amin ya Allah, semoga Allah ridha dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bunda Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa? Bunda Suryani Henewati dari Lampung. Salam Ya, kenal silakan. Bunda Suryani. Silakan. Bunda, kalau boleh menambahkan supaya lebih jelek, Ya. satu kesalahan 1 kali sholat taubat. Jadi kalau bisa ini nambah, disarankan untuk sholat taubat. Iya. Ditambah sholat taubat. Iya betul. Jadi betul. Ditambah sholat taubat. Iya betul. Jadi Biar lebih jelek. iya betul Bunda. Saya setuju banget dengan Bunda Suryani dari Lampung ya Bunda. Masya Allah terima kasih nih. Betul Bapak Ibu. Jadi dosa riba itu kita sholat taubatin. Gitu ya. Bapak Ibu yang belum masuk THMR, Training Hybrid Magnet Rezeki, coba ikutan daftar THMR itu ada di situ. Tata cara sholat taubat diajarkan di training tersebut gitu. Betul sekali. Saya juga melakukan itu Bunda. Jadi saya bilang ke Allah gitu, ya Allah maafin saya salah, saya punya riba ya Allah, saya salah karena ketidaktahuan saya gitu. Ampuni saya ya Allah gitu. Pagi ini, malam misalkan kita bangunnya jam 3 ya. Saya sungguh-sungguh ya Allah memohon ampun atas dosa riba saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah gitu. Langsung saya usoli sunatan taubatan gitu. Ya. Masya Allah Bunda, terima kasih ya. Sehat selalu dan banyak rezekinya. Ya, sama-sama. Oke, Soalnya Bapak. dulu saya juga pernah pakai riba 1 ember. 1 Itu ember. alhamdulillah. Masih sedikit. Saya Alhamdulillah 2 tiada jam tanpa ribut sama suami. Nggak tahu asalnya apa, mulanya apa, itu kebawanya mau ribut aja. Setelah kita masuk di MR, udah sebelum corona ya itu. Alhamdulillah sekarang udah bisa merasakan baiti janati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya Bunda. Nah itu yang saya rasakan Bunda. Sebelum saya masuk MR, itu hubungan saya sama suami itu kok sedikit-dikit wow gitu kan.
Masya Allah ya setelah masuk MR, jadi Apalagi perempuan udah ya, pengennya iya menang sendiri. betul, Masya Allah. Nah setelah masuk MR itu ilmu-ilmu MR yang bisa meluluhkan egois kita gitu, Masya Allah. Dahsyat banget nih Ustadz Nas, kita doakan Sama. Gurunda kita Ustadz Nasrullah, Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, keluarga Ustadz Nasrullah sakinah, mawadah, warahmah selamanya, sukses dunia akhirat. Semua Amin hajat ya Allah, Ustadz semoga Allah Nasrullah ridha dan Allah ridhoinya. Amin, amin. kabulkan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ada yang resen Oke, ternyata. raise hand Bunda Heti ya. Bunda Heti Ya. Nur Hayati Cibitung. Silakan Bunda Heti. Allah, silakan Baik, Bunda. terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu Ita dan semuanya. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi bertanya. Tadi yang dibahas tadi banyak mengenai pinjaman ya. Pinjaman itu yang masuk biasanya emang kalau pinjaman selalu yang kebanyakan kalau dari bank itu pasti ribanya ya. Yang saya tanyakan mengenai tabungan nih. Eh, Selama ini kita juga kan banyak menggunakan tabungan yang masih dengan bank konvensional, otomatis di sana juga ada bunganya. Bunga bank itu kan juga setahu saya dia termasuk riba nih. Cuma saya sendiri juga masih menggunakan ya untuk bank konvensional, terutama untuk perusahaan kita pasti pakai bank konvensional. Yang saya tanyakan bagaimana menyikapinya terhadap bunga tabungan. Apakah ketika mendapat itu kita keluarkan kemudian eh, kita tidak terima, kalau tidak terima kan nggak bisa ya karena dia biasanya sistem gitu ya. Otomatis saya tadi baru kepikiran ya, oh iya tabungan kan juga ada bunganya ya. Selama ini saya nggak pikirkan itu gitu. Meskipun nilainya kecil gitu, misalnya nggak seberapa sih sebenarnya bunga dan mungkin kalau diambil lagi ke pajak dia juga habis gitu, malah kita nombok untuk bayar pajak gitu setiap bulannya gitu. Nah, sebaiknya gimana ya sebelum kita memindahkan rekening ini ke rekening bank mungkin yang bank seperti Bank BSI atau Muamalat karena kalau terkait rekening perusahaan mungkin nggak mudah untuk memindahkan karena biasanya untuk customer itu semua udah pakai rekening yang awal gitu. Mohon mohon pencerahannya untuk mengenai ini. Ya, langsung Bunda Baik Ita. Bunda Heti, terima kasih. Bunda Heti ya tadi ya. Ya, Iya, Terima betul. kasih Bunda Heti atas pertanyaannya. Masya Allah ini pertanyaannya keren banget ya. Mohon maaf, saya juga pakai Bun bank konvensional itu, Bank BCA dan Bank Mandiri. Nah itu saya pakai hanya sebagai transaksi gitu, keluar masuk gitu. Karena bos-bos saya itu rata-rata punyanya Bank BCA dan Bank Mandiri gitu Bun. Iya betul. Jadi kalau kata Bunda yang bunga terus nanti dipotong lagi pajak, udah closing jadinya malah kita bayar ke situ ya. Jadi udah ini dong, kosong-kosong dong gitu. Iya. Jadi niatin bank itu untuk transaksi kita Iya. kepada bos-bos gitu. Bukan berarti kita meminjam uang di situ. Gitu ya, Pak Bu. Jadi bank-bank itu jangan dijadikan pinjaman, tapi untuk transaksi aja keluar masuk gitu. Karena kalau tanpa mereka kita transaksinya kumaha pakai wesel kayak zaman dulu. Berarti Iya, iya. datangnya 40 hari kemudian. Iya, empat betul. puluh hari kemudian terus kita mau beli barangnya gimana? Gitu. Ustadz Nas juga pernah membahas ini gitu. Ustadz Nas, kenapa etolnya itu mandiri gitu kan? Sedangkan menurut Islam itu harusnya syariah gitu. Tapi Ustadz Nas bilang ini sebagai transaksi kita. Transaksi kita ke tol gitu di jalan gitu. Udah sebatas itu aja, nggak boleh lebih gitu. Mohon maaf pakai enggak lagi ya. Pamit dan mohon izin nih. Oke, siap. Berarti yang perlu kita luruskan niatnya ya. Jadi niatnya Niatnya tadi untuk hanya untuk fasilitas saja gitu ya, untuk betul, transaksi, bukan untuk betul. simpan di situ atau apa namanya untuk kalau pinjaman jelas bukan ya karena mungkin rekening bukan untuk pinjaman gitu. Jadi niatnya ya. Ini yang selama ini saya belum paham nih. Masya Tadi baru Allah. keinget gitu ya, gimana caranya ini gitu Iya, menyikapinya gitu. Masya Allah. Oke, terima Satu kasih Bu lagi, Ita pencerahannya luar biasa ini. Masya Allah. Udah paham oke. Bunda? Insya Iya. Allah paham. Terima Amin, kasih. Alhamdulillah. Semangat, semangat ya. Ya, Ya. ada lagi?
Ada Ada yang Bunda rese. Yulmaini Gani Cikarang. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Bunda Ita. Terima kasih ya pencerahannya. Saya juga jadi ini ya. Saya juga masih punya cicilan nih. Apa Insya namanya? Allah. eh, Pinjaman apa namanya? Pembelian kredit mobil ya. Tapi itu via Bank Iya. Syariah Mandiri, BSI sekarang ya, Bank Syariah Indonesia. Apakah itu termasuk riba juga? Karena transaksinya itu berdasarkan apa? Akad syariah gitu. Apakah masih Hmm, termasuk riba transaksi saya cicilan mobilnya, oh iya. kreditnya? Terima kasih Bunda Yulmaini dari Cikarang. Itu BSI Mandiri. Apa tadi? Syariah Mandiri. Ya, Nah, Bank Syariah Indonesia, ya. nah itu ada bunganya nggak? Pada saat Ibu mencicil, ada bunganya. Seharusnya Ibu beli mobil itu nominalnya 200 juta, tapi dengan cicilan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu menjadi besar. Adakah Iya, pasti ada, bunganya? ada. Nah, kalau yang seperti Tapi itu, nggak Bun, disebutkan itu bunga. disebut Apa ya? riba. Ya. Itu disebut riba, Bun. Itu, mohon maaf dan mohon izin. Itu. Ya, saya doakan Bunda Yulma ini mendapatkan rezeki yang berlimpah sehingga mobilnya eh, lunas dengan seketika ya, Bun. Gitu. Amin, terima kasih Bun. Iya, itu riba, Bun. Berapa kali lagi cicilannya? Masih 2 tahun lagi. Masya Allah. Nah, ini jadi kalau em, riba itu kita bayar terus kan, nyicil terus gitu. Iya. Padahal kalau kita menunggu gitu ya, kita nabung 3 tahun itu sebenarnya udah selesai. Cuman karena kita yang nggak sabar, pengen sulap gitu, sling mobilnya ready gitu, ready besok juga. Nah, akhirnya kita ambil. Nah, itu riba, Bun. Saya lepas, Bun, mobil saya itu. Mobil saya itu platnya Iteng, Bun. Iteng, itu nama kesayangan saya. Saya ikhlas ridho ya Allah. Mobil saya diambil. Asal engkau ampuni dosa hamba, dosa suami hamba, dosa anak-anak hamba, dosa kedua orang tua hamba, dosa kedua mertua hamba. Seperti itu. Gitu. Saya lepas, Bun. Sebenarnya bisa aja kita pakai teknis 9 bulan. Enggak dibayarin. Kita shape uangnya. Terus kita bayarin nanti di 10 bulan kemudian atau di 9 bulan kemudian dinego di angka pokok. Bahkan bisa di bawah pokok. Gitu. Tapi ya itu mental kita harus kuat. Mental kita pada saat leasing itu datang, itu bukan 1 orang, tapi 5, bahkan sampai 15 orang. Gitu. Saya jual. Nggak apa-apa ya Allah. Asal saya tenang gitu. Itu Bunda. Mohon maaf dan mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Ini saya bercerita tentang ini kisah saya sendiri gitu. Yang saya jual mobil apa Bapak Ibu? Mobil Pajero saya. Tapi saya happy. Happy karena saya udah nggak nyicil lagi. Masya Allah. Uang yang Jadi dari penjualan mobil itu saya simpan ke dinar. Masya Allah. Saat kita memuliakan emas dinar, Allah memuliakan kita juga. Gitu Bapak Ibu. Yang saya rasakan. Ya. oke, Ada lagi? mudah-mudahan menjawab ya Bun ya. Jadi Terima kasih Bunda. Ya. ya, walaupun bank syariah gitu, walaupun beda istilah nggak disebut bunga riba mah riba aja gitu Maya. Riba aja. Karena ada bunganya. Kecuali kalau bank itu dia nggak ngasih bunga. Nah, maksudnya real dengan pokok. Kita beli mobil 200, dia pinjemin 200. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan walaupun syariah, ya ada bunganya. Itu riba. Mohon maaf dan mohon izin gitu ya, maaf gitu. Iya, dan saya Karena spill sedikit ini ayah bunda yang lain. Assalamualaikum Bunda Kita Ita. ini ya Assalamualaikum sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau
cash tempo. Cash tempo itu kan nggak nambah bunga ya. Pama kita punya mobil itu harga 700. Kita punya uang 400. Terus dibayarnya tahun depan itu 300-nya. Itu gimana Bunda? Cash tempo itu. Kalau cash tempo kan kayaknya nggak pakai bunga ya. Jadi gini, Bunda cash tempo beli sesuatu, beli rumah Iya. cash tempo 1 Ah, tahun. Jadi ah. bayar di depannya berapa? 300 juta. Depannya 3,5 atau 400. Terus hari tahun depannya ditulis tanggalnya apa? Pas sekarang belinya 17 Agustus ya. Nah, enak nanti pas bayarnya 17 Agustus. Itu umpama harga 700 ya nanti kalau sekarang yang depannya itu 350 nanti bayar berikutnya 350 gitu. Oh, Pas Masya Allah. 700. Iya. Itu Jadi kan total cash tempo. cash tempo itu nggak apa-apa, Bun. Karena harga pokoknya, misalkan Bunda beli ruko itu harganya 700 juta. Bunda Ya. awalnya itu 350 juta, 1 tahun kemudian Bunda bayar lagi 350 juta, itu tidak Ya. apa-apa. Nah, Karena tidak kalau ada, boleh kan boleh nggak itu. gitu. Iya, Kalau seperti itu kan nanti bisa kalau yang riba-riba itu dilarikan ke sana kayak gitu. Kayak saya iya. biasanya kalau beli mobil itu saya cash tempo. Wih, Masya Allah, Saya, nular yang dengan cash Bunda tempo siapa kayak ini tadi yang cash tempo? Bunda Suryani Heniawati Lampung. Biasanya Oh, Bunda yang Suryani saya Lampung. jalani kalau ini pakai cash tempo kayak gitu. Pama Masya Allah. kira-kira kita mau dapat rezeki dari mana kan bisa ini kan bisa dideteksi kan. Nah, Iya. kalau daerah Lampung sini kan musim panen kopi sama sawit itu kan lebet-lebetnya di bulan 4 sampai ke bulan 8 kayak gitu ya. Jadi kita punya uang berapa sekarang. Nanti pas itu jadi kan nggak kredit gitu, cash tempo. Kalau beli-beli apa, cash tempo kayak gitu. Kalau cukup ya beli ini aja kontan aja gitu. Masya Allah, nular-nular. Semoga Nah, nular ke kita semua kalau ya Bapak Ibu. dulu belum belum punya ilmu manit rezeki ya pernah sih ngambil kredit truk kayak kayak gitu. Tapi semenjak udah punya ilmunya, nego sama salesnya, gimana kalau saya cash tempo? Sekarang harga berapa? Saya punya uang sekian, besok tahun depan saya bayar, saya nggak mau bunga kayak gitu. Di Masya ini Allah. di Berarti, apa? Ditekan di awal. Masya Allah. Dan itu berhasil ya Bunda? Bunda nggak ada tanda tangan dan nggak ada perjanjian kan? Atau maksudnya nggak berbunga kan? Harganya itu tetap sesuai dengan 700 juta gitu. Tetap tetap Masya Allah. Nah, kalau ya. yang seperti itu tidak riba gitu. Karena Mm, cash tempo maksudnya itu eh, yang besarnya di awal nanti akhir pun sama di closing gitu. sama Dan tidak berbunga gitu. Sama Bun, saya juga beli rumah begitu. Jadi saya ke pemasaran nominalnya 480 juta itu TF-nya bukan ke bank tapi atas nama perumahan. Nah, misalkan di labelnya 480 juta ya saya TF-nya 480 juta dibagi 12 gitu. ya. Gitu. Itu nggak apa-apa. Insya Allah berkah. Amin. Mudah-mudahan Ada nanti lagi? kalau ada yang tanya sama Bunda untuk mengatasi gimana untuk mengatasi riba supaya saya kebeli motor. Nah, kan Nah, saya beri contoh seperti saya dibicarakan di depan dulu kayak gitu. betul. Jadi solusinya jika Bapak Ibu mau beli rumah, motor, mobil itu dibicarakan dulu di depan. Kita nego dulu sama misalkan Kalau namanya apa ya kalau itu ke perumahan. Contoh misalkan ke perumahan, kita datang ke perumahan, boleh nggak cara bayarnya sekian sekian sekian. Misalkan berapa puluh juta dikali 12 dan hasilnya tetap sama dengan harga pokok. Misalkan boleh gasken gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bismillah kalau ditegok.
bagi yang sudah ikut ke Panit Rezeki, sebelum kita nego, kita harus garbutala dulu biar dia Oke. langsung klik kayak gitu, langsung oke kayak gitu. Masya Allah, ilmunya Bunda luar biasa ya Bunda dari Lampung. Sehat selalu, banyak rezekinya Bunda. Amin, amin, amin. Nah, jadi Bapak Ibu semua kita bisa pakai ilmunya Bunda yang dari Lampung tadi gitu ya. Boleh dicatat dan Praktekkan. dipraktekkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masya Ya, Allah. Bunda Ita ada yang dari chat ini dari tadi. Ya boleh. Bunda Tanti Yulianti. Bun, amanah Bang Bunda, misalnya Bang Bunda Ita, itu kan jadi nol setelah pulang kampung. Silaturahmi dengan saudara. Itu detailnya gimana, Bun? Oh iya gini. Jadi pada saat saya pulang itu amanah saya itu 150 juta. Nah, ke bank ya setiap bulan. Jadi saya tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, saya pulang itu memohon ampun, meminta maaf, bahkan saya eh, mohon maaf ya Pak, saya cuci kaki mertua saya gitu sama suami saya tuh, ayo ya kita cuci kaki gitu. Terus kata suami, mah di di Jawa itu nggak ada kayak kayak gitu. Ya tolong aku ya tolong kataku gitu. Terus Masya Allah suami mau ngambilin baskom gitunya. Terus ibu duduk, terus kata ibu, nggak usah kayak gitu, Ita. Nggak ibu tolong, kataku gitu. Dan alhamdulillah ibunya mau, ibunya netesin air mata, saya pun netesin air mata, suami saya pun netesin air mata, dan bapaknya pun netesin air mata. Masya Allah, itulah tetesan air mata keajaiban tuh kayak gitu. Jadi pulang dari sana, satu persatu itu di stop Bun. Amanah saya itu benar-benar yang bayarnya 85 plus 40 ya, itu 120 bulan. Kan pulangnya bulan Maret. Nah, bulan Agustus itu stop. Itu Masya Allah Bunda. Jadi bertahap, jadi nggak langsung bleg. Terus stop lagi, TK juga tahu, di stop lagi gitu. TK ini masih cicil lancar, lancar gitu. Terus saya juga punya mentor dari ex bank gitu kan ke saya gitu. Udah Tita stop daripada bom waktu gitu. Akhirnya saya stop gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya nol di stop semuanya gitu ya. Gitu minta ridho orang tua. Nah itu ke orang tua suami, ke orang tua saya ini sama saya lakukan. Ayo ya kita cuci kaki kedua orang tua kita gitu. Suami saya itu kan menantu ya, mau ngikutin aja yang saya ini teh ya, saya inginkan gitu. Masya Allah, itu pada saat kita nyuci kaki orang tua mendoakan kita itu, oh ini hati tuh senang, senang gitu. Masya Allah. Alhamdulillah Allah tolongin, Alhamdulillah Allah lindungin, Alhamdulillah aset-aset saya Allah lindungin. 5M masih ada Bunda. Padahal amanah saya itu banyak sekali, 3M gitu. Dengan ilmu MR itu lunas. Tuh, Masya Allah ya. Mohon maaf, mohon izin bukan berarti ria, tapi ini saya sharing ya Bapak Ibu semuanya gitu. Chat. Keren. Keren banget. Pantesan rezekinya bertubi-tubi. Luar biasa. Ternyata kita menjaga terumbu karang itu tidak hanya ke orang tua, tapi ke mertua. Dan itu Betul. bagi beberapa orang mungkin tidak mudah ya, tapi kita menurunkan garis kebenarannya Ya, demi betul. demi lunas amanahnya. Oke. Di chat ada juga Bundaya Nani Yuneksi menanyakan bagaimana cara membalas surat peringatan dari bank. Kalau ini kan teknis ya, teknis. Di situ sudah saya tampilkan nomor handphone kita. Jadi nanti Bunda Nani Yuneksi bisa japri aja langsung ke kita. Bahkan nanti dikasih tinggal tinggal ganti nama aja nanti ya. Filenya nanti udah ada, udah lengkap itu semua ya. Ya, Kemudian Bunda Yulmaini Gani Cikarang ini lesson ya mau tadi bertanya sudah. tadi udah ya. Oke. Heeh. Berikutnya ada lagi kah Bapak Ibu?
Ini ada Bunda Nia Faiza, katanya Masya Allah, Tabarakallah untuk Bu Ita dan Bu Eka. Terima kasih Bunda Nia. Ini semua karena Allah, atas izin Allah. Allah hazamin padli Robbi. Karunia Allah saya bisa menyampaikan ini. Terima kasih Pak Ketua udah mengizinkan saya untuk ini ya, isi materi ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan pengalaman Ita menambah hasanah keilmuan untuk kita semua ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kakak, Adik, semuanya. Jadi mumpung ya, mumpung Itanya di sini, sekiranya ada lagi. Oh ya, nanti saya kirim nomor WA Ita ya. Sekiranya ada lagi ilmu-ilmu yang perlu kita gali dari Ita, mangga. Masih ada waktu ya Pak Mindan ya? Masih bisa ya? 2133. Masya Allah 2133 nih. Luar biasa. Ita, Ya, pengalamannya itu kan tadi ceritanya tuh perjalanannya dalam menjalani eh, proses untuk pelunasan amanahnya. Nah, sekarang yang dirasain apa sih? Setelah itu semua terlewati. sekarang itu jadi happy, tenang, tuh ya. Jadi Bobo juga nyenyak gitu, Masya Allah TK. Emang tadi gak jejak? Kalau dulu Masih tuh ada jadinya, mana? oh, jadi kalau masih ada tuh suka mimpi, mimpi ada ular Masya datang Allah. gitu. Iya, saya tuh Masa? ada ular gitu, gitu. Jadi bawaannya, ngeri aja gitu. Nah, alhamdulillah setelah eh, nol gitu ya, tenang banget alhamdulillah dan rumah tangga jadi bahagia gitu. Adem Dengan ya. Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di sini yang masih memiliki amanah Allah lunaskan dengan cara ajaib. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Amin, amin. Oh, Masya Allah, Bunda Ita, kok bisa sama? Saya juga sering mimpi tentang ular. Ya, kalau yang punya amanah itu mimpinya ular. Jadi kayak ini gitu. Ya Allah beneran. Itu tuh ular itu untuk mengingatkan kita gitu. Kita itu pernah punya janji ke siapa, pernah nazar ke siapa. Nah itu dengan ilmu MR dilepas-lepasin. Masya Allah. Saya itu pernah 2022 pengen umrohin bapak mertua gitu. Nazar ngucap gitu. 2021 jatah bapak saya, 2022 jatah bapak dari suami saya. Ternyata karena saya punya amanah itu nazar itu nggak terlaksana gitu. Wah, mimpi ular ya Allah ya Rob gitu. Dengan ilmu MR, Masya Allah, eh, di Oktober 2023 itu Alhamdulillah terlaksana. Bapak bisa umroh dan saya juga umroh bersama Gurunda Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Terima Dahsyat, kasih. dahsyat, keren. Iya, itu kan 37.500.000 dikali 2. Bapak memang dari travel yang berbeda, dari Wali Songo gitu. Saya bersama Ustadz Nas, karena pada saat daftar Bapak duluan gitu. Ya Allah, saya pengen banget ya Allah, saya pengen umroh gitu. Terus saya pakai LOP gitu. Terus di bulan Agustus, akhir Agustus, saya DP 5 juta, di Oktober itu saya berangkat. Masya Allah. Padahal sebelum saya berangkat itu, saya tuh udah ke beberapa travel. 2 travel itu nggak pernah berangkat. Karena saya merasa saya belum pantas gitu. Saya masih pakai, mohon maaf ya bapak-bapak, saya you can see kemana-mana gitu. Nah, dengan ilmu MR ini saya berhijab ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini rezeki terbesar saya gitu. Saya nggak bisa pakai jilbab ini itu seneng banget. Itu Bapak Ibu gitu. Berhijab juga bukan berhijab aja. Jadi setelah safari Ramadan itu saya mimpi. Mimpi sebelum saya eh, ke kampung halaman suami gitu ya, meminta maaf ke orang tua, ke semuanya gitu. Saya itu dicakar ininya, si kepalanya.
sama burung gagak. Burung gagak itu eh, jadi bapak-bapak 8 orang pakai jubah di gurun pasir dan saya perempuan tidak pakai hijab gitu. Nah, em, setelah itu si gagak itu malah nyakarin sampai berdarah-darah. Berdarah-darah gitu saya tuh sampai ke sini-sini gitu. Ada bapak-bapak yang teriak, "Ita," katanya gitu di gurun pasir itu, "coba kamu pakai jilbabnya." Gitu kan. Kalau kamu pakai jilbabnya, burung gagak itu nggak akan nyakarin kamu lagi. Terus Ita spontan di mimpi itu, "Siap, Ita pakai jilbabnya." Gitu. Akhirnya Ita pakai jilbabnya, Masya Allah, dan betul sekali itu si burung gagak terbang di atas kepala kami, di atas bapak-bapak gitu kan, bapak-bapaknya bersorban gitu, terus Ita pakai jilbab, jadi nggak berani turun gitu, nggak berani nyakarin. Nah, langsung bangun, pas bangun itu kepala berasa banget habis dicakarin itu, ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Nah dari situ jadi sekarang pakai jilbab, kalau keluar takut ngelihat itu ada burung gagak nggak ya gitu, takut. Begitu Bapak Ibu. Masya Allah ya. Masya Allah. Hmm, Ya ya, dari wasilahnya lewat mimpi. Keren, keren, keren. Masya Allah, mohon maaf lahir Keren. batin. Ada lagi mau bertanya? Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan lagi? Ada yang mau sharing atau testimoni? Karena ilmunya ini teknis ya, teknis langsung dijalani oleh Teh Ita tuh emang benar-benar ya beliau sendiri gitu, beliau sendiri yang menghadapinya ya dengan support yang luar biasa dari pihak keluarga. Kemudian juga eh, salutnya saya sama Teh Ita tuh keinginannya untuk belajar itu sangat dahsyat ya. Keinginan untuk menurunkan garis kebenaran kemudian menerima semua ilmu manut tuh gitu luar biasa. Makanya, eh, sesuai gitu, sesuai dengan rezeki yang didapatkannya. Insya Allah mudah-mudahan nular kepada kita semua ya Bapak Ibu Ayah Bunda seperti ini. Oke, eh, jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, Pak Mirdan sebelum ditutup, barangkali ada informasi atau ada yang ingin disampaikan. Cukup, Bu Eka. Lanjut. Ya, oke. Pak Eh, Ketua kita ini, Pak Ketua Sikapura, Bapak Mirdan, CTMR paling ganteng se-Indonesia Raya. Masya Allah. jangan dipanggil Bapak, atutnya masih muda, makanya saya panggilnya si Akang, Kang Oh, Mirdan. Kang Mirdan, Masya Allah. Makasih ya Kang Mirdan sudah menyediakan Zoom untuk kami. Kasih semoga Pak Ketua, Kang Mirdan, Allah jaga selalu, Allah lindungi, Allah sayangi, semua hajatnya Allah kabulkan dan rezekinya berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Iya. Bapak Ibu, untuk magnet rezeki, acara terdekat kita yang camp itu gimana Kang Mirdan? Disampaikan? Oh iya, Insya Iya. Allah tanggal berapa ya? Saya jadi nggak ingat. Dua, Tanggal 23 ya. ya, 23, 24 ya. 23, 24 Insya Allah kita ada camp offline Magnet Rezeki di Tangerang. Insya Allah. Bapak Ibu yang mau merasakan camp offline, silahkan segera daftar, bisa menghubungi para CTMR-nya masing-masing yang kasih link Zoom ini untuk segera daftar. Insya Allah nanti saya juga akan ada di sana di camp Tangerang. Insya Allah kita ketemu di sana. Kemudian acara terdekat seminar nanti pertengahan September ya Kang ya, seminar dan training bulanan.
Betul. Tanggal 14 ada seminar hibrid, 14 September seminar hibrid Magnet Rezeki. Insya Allah. Dilanjutkan 15 September dengan training hibrid Magnet Rezeki. Oke. Eh, dahsyat, dahsyat materi untuk malam hari ini ya tentang bahaya, tentang amanah, amanah dan cara mengatasinya ya, amanah yang riba terutama. Jadi itu kan tadi dijelasin sama kita banyak gitu hadis apa segala macam, tapi cukuplah dikatakan bahwa eh, diperangi oleh Allah dan Rasulnya untuk pelaku riba itu cukuplah jadi peringatan yang keras untuk kita semua, nggak akan menang, nggak akan menang karena lawannya itu Allah dan Rasul gitu. Jadi kenapa harus ditinggalkan karena eh, memang ya memang hal tersebut membawa dampak yang tidak baik ya, dan jika kita berani meninggalkannya karena Allah karena Rasulullah insya Allah keberkahan akan menyertai kita semua. Jika eh, cara-cara tadi sudah diungkapkan dengan gamblang ya, jadi ditinggalkan limbahnya, lunasi hutangnya, dituntaskan, tentunya disupport dengan ilmu magnet rezeki, dengan buka perisai, dengan LOP, disiplin kata, menurunkan garis kebenaran, merawat terumbu karang, melakukan garpu tala, dan spiritual mental. Untuk mendalami ilmu magnet rezeki ini, eh, tiap kajian demi kajian kita ikuti bertahap ya. Kemudian juga ada seminar, ada training kita ikuti, ada camp kita ikuti. Kemudian di Telegramnya juga ada audionya, kita bisa ulangi, ulangi tiap hari. Di YouTube-nya juga ada. Dan insya Allah ilmu ini akan membawa keajaiban bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa Indonesia, dan untuk seluruh penduduk di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kemudian Semoga Allah memberikannya. kajian online Magnet Rezeki kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya Ayah Bunda adik kakak semuanya, luar biasa, sampai saat ini masih bertahan sampai jam 10 malam, tapi semuanya masih bertahan. Mudah-mudahan semua yang mengikutinya senantiasa diberikan keberlimpahan oleh Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur nanti setiap harinya hingga nanti wafat dengan husnul khotimah, insya Allah bertemu dengan Rasulullah di surga bersama sahabat-sahabat terbaik Mahdi rezeki. Insya Allah. Demikian dari saya, yang benar hanya dari Allah. Saya mohon maaf. Eh, sama-sama Teh Ita juga saya mohon maaf, audiens saya mohon maaf, dan semuanya yang terbaik Allah sudah berikan kepada kita berkumpul di komunitas Magnet Rezeki yang luar biasa. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Magnet Rezeki? Satu, Satu, selamat berkebun. dadah. Terima kasih. Salam sepenuh cinta buat semuanya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Lope-lope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tita. Terima kasih Bunda semuanya. Banyak Tita. Kita selalu ajaib dan mengajaibkan. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak on cam dan ini ada bocil. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ini bocilnya masih ngedengerin ini. Allah benar, terima kasih. Aisyah. Ini Waisa. Lanjut. Kan Aisyah. Waisa. Aisyah. Aisyah. Anak ajaib. Anak ajaib. Salam
Terima kasih Bunda Nani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aisyah cantik. Waisa, Waisa. Iya ya. Izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Salam kenal juga Bu Nursida. Nursida. Ya Allah, peserta ajaib ya Tedian. Paling muda pesertanya. Setahun. Masya Allah. Terima kasih Tedian, Masya Allah ya. Izin pamit ya. Selamat. Baik Bunda Yani, gak apa-apa pun, monggo. Allah Tedian, Masya Allah. Terima kasih Tedian. Ini.